3 ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan membacakan ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang benar. Bisa dilihat dari belakang sana? Ready bisa? Baik. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ini kan ada salah satu ini, coba. Kok ada yang hilang? Coba ulang. Oh, tetap ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobat. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak menyembahkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah rakyat putih. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan menaruh namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Sama-sama 2-3 ya. Siapa berkeinginan hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat ada sebuah jemaat dari 7 jemaat ya, Bapak Ibu, ada 7 jemaat. Nah, ini tema firman Tuhan. Kita katakan sama-sama 2-3 ya. Dikatakan hidup padahal mati. Dikatakan hidup padahal mati. Itu tema firman Tuhan. Seolah-olah itu luar biasa. Padahal mati. Nah, ini akan mengecek kehidupan kita, memastikan bahwa kita benar-benar hidup. Amin. Nah, jemaat Sardis ini salah satu jemaat yang ada di Asia Kecil. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat ini warna merah ini. Nah, ada Asia besar di sini. Ini adalah Asia Kecil. Ada dalam kitab Wahyu, pasal 2. Pasal 1, pasal 2 ada yang dituliskan tentang 7 jemaat ya. 7 jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Nah, yang kita bahas sekarang ini ya, yaitu jemaat Sardis, bukan jemaat Sadis ya, Sardis. Jadi jemaat Sardis ini punya latar belakang yang luar biasa, yaitu jemaat yang makmur, jemaat yang manja, jemaat yang kaya. Itu jemaat Sardis. Jadi karena kaya, karena manja, tidak ada masalah, makanya Tuhan lihat. Jadi ternyata masalah itu bagus juga bagi anak. Orang-orang tambah semangat sekarang mencari Tuhan karena mau krisis ekonomi. Haleluya, puji Tuhan. Oh, Allahku dahsyat.
Itu bagus ya. Jadi ada sebuah keyakinan yang lebih dalam kalau ada yang memicu, yaitu masalah. Makanya Alkitab mengatakan tertindas itu baik bagiku supaya aku mengerti ketetapan. Jadi ketetapan Tuhan kadang kita sulit mengerti kalau tidak ada tindasan. Kita tidak mencari tindasan, kita tidak mencari masalah. Kalau bisa lari dari masalah itu, tapi selalu ada masalah. Jadi kalau ada masalah, usahakan untuk luput dari masalah itu bersama dengan Tuhan. Tetapi selalu ada masalah. Kita tidak mencari masalah, tapi karena kita ada di dunia, masalah itu akan selalu ada. Sementara jemaat Sardis adalah jemaat yang makmur, jemaat yang kaya, jemaat yang manja, ya. Jadi semua yang mereka punya adalah yang mereka inginkan dalam kesemarakan ibadah itu mereka punya. Misalnya kalau gereja makmur itu kan lengkap semuanya, ya. Apa yang mereka mau, gedungnya kah, sound systemnya kah, TV-nya kan, fasilitas multimedia kan. Nah, itu salah satu juga di zaman modern ini untuk menunjang ibadah, ya. Karena semua kekayaan gereja sebaiknya digunakan untuk semarak kemuliaan nama Tuhan. Tetapi persoalannya adalah mereka terfokus ke sana. Mereka lupa inti daripada ibadah itu. Memang aksi rohani mereka begitu hebat, tetapi sekarang kan Tuhan yang punya gereja, kan? Tuhan yang melihat, Tuhan yang menyaksikan, Tuhan yang menilai. Nah, akhirnya saudara-saudara, gereja Sardis itu, kota Sardis, Sardis adalah sebuah kota di provinsi kerajaan Romawi, yaitu salah satu provinsi Lydia namanya, ya. Dan ibu kotanya adalah Sardis. Jadi Sardis ini adalah sebuah kota yang makmur, ya, yang jaya. Mungkin lebih kecil lah kota kita ini, ya. Itu kota yang begitu padat di zaman dahulu. Jadi ini daerah daerah ilmu tinggi. Ilmu tinggi. Di sana ada filsuf yang dihadapi oleh gereja, dan berakhirnya gereja itu mengalami kemunduran karena pengetahuan. Dan salah satunya adalah gereja Sardis ini akhirnya terjadi gempa dan hancurlah kemakmuran itu, hancur juga gereja itu, dan pada akhirnya gereja itu diuji oleh kejadian itu. Nah, itulah sedikit pendahuluan tentang jemaat Sardis. Nah, sekarang kita akan melihat teks ini. Ada 3 pertanyaan, ya, sehubungan dengan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Engkau itu bisa siapa? Ya, bisa saudara. Engkau dikatakan hidup padahal, ya, masih kecil suara saya keluarkan, tahu-tahu udah besar kali, ya. Jadi saya tes dulu. Ya. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu siap? Amin. Nah, ada 3 pertanyaan berkaitan dengan engkau dikatakan hidup padahal engkau
mati. Secara langsung saja menghemat waktu, ya. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu, siapa yang menyingkapkan jemaat Sardis ini? Engkau dikatakan hidup padahal mati. Siapa yang membukakan? Siapa yang mendapatkan? Siapa yang menyatakan? Nah, engkau dikatakan hidup padahal mati. Nah, kalau orang mengatakan, wih hebat Puang, patut dia misi ini, hebat Puang gereja GPD Parapat, luar biasa. Wah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Karena sumber pernyataan ini menentukan kebenaran perkataan itu. Dan misalnya si Kendo bilang, oh hebat gereja kami, wah luar biasa. Itu menurut Kendo. Kalau menurut Pak Yusuf kan berbeda. Siapa bilang gereja Parapat itu hebat? Si Kendo. Oh, si Kendo. Jadi betul itu kali Pak Yusuf yang bilang, oh kalau Pak Yusuf ada kemungkinan mungkin hebat di Parapat. Nah, beda tergantung siapa yang. Nah, jemaat Sardis ini engkau dikatakan. Nah, ternyata ada orang yang memberi pernyataan, ada orang yang menilai sebuah gereja itu hidup. Wah, hidup. Wah. Gereja A hidup, gereja ini tidak hidup. Gereja ini ketinggalan zaman, gereja ini kuno, gereja ini ngantuk terus di gereja, gereja ini melompat-lompat, gereja ini dan lain sebagainya. Sekarang yang mau kita dengar perkataan siapa? Nah, mari kita lihat. Ternyata jemaat Sardis ini dikatakan hidup pada alam mati. Orang yang mengatakan hidup, tetapi siapa yang mengatakan mati? Nah, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Siapa yang mengatakan? Aku. Siapa aku ini? Yesus Kristus. Jadi kita perlu mendengar penilaian Tuhan tentang sebuah gereja. Kita perlu mendengarkan penilaian Tuhan tentang diri kita. Seringkali pun kita, saudara-saudara, mendengarkan penilaian suara hati kita tentang kita. Oh, engkau hebat kau. Engkau hamba Tuhan yang hebat, luar biasa. Atau aku anak Tuhan yang hebat. Atau orang lain bilang, oh mantap musuh juga, luar biasa. Atau gereja lain. Sekarang yang kita mau dengar perkataan siapa? Jemaat Sardis juga dibuai oleh perkataan-perkataan itu. Tanpa disadari jemaat Sardis bahwa ada pemilik gereja yang menilai. Jadi jangan mengharapkan penilaian orang tentang kehidupan kita. Bisa saja kita mendapat penilaian orang, tetapi penilaian yang akurat itu apa kata Tuhan tentang kita. Ini sangat berbahaya ini. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Karena apa? Yesus ini dalam Wahyu pasal 1, coba dibaca Bapak Ibu. Ada yang sedang membaca dengan cepat. Nah, kali ini kita banyak baca ayat karena ini
sayang kalau hanya sekilas. Tolong dibaca Wahyu pasal 1 ayat 1 dengan suara yang keras dan segera. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Mampu ayat 4 saja mulai, supaya kita lihat orang yang berkata aku ini, bagaimana situasi kondisinya dia ini, ya. Ayat 12 lah, ya, silakan biar kita baca. Ya, Wahyu 1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang. Ya, Bapak Ibu bisa sambil dibaca sambil imajinasikan, ya. Jadi ayat ini Yohanes mendeskripsikan aku ini. Ayat 13 ulang dulu, silakan. Ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mekar, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya dia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Iya, Bapak Ibu bisa bayangkan orang ini? Bisa nggak? Pak Johan, bisa? Bu dibayangkan kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih hitam. Matanya bagaikan nyala api. Bisa dibayangkan bagaikan nyala api. Kemudian selanjutnya kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air. Matanya bagaikan nyala api. Artinya dia bisa melihat. Nah, jadi yang melihat, yang menyaksikan jemaat ini yaitu Yesus tadi. Nah, ini adalah sebuah gambaran, tetapi sulit untuk digambarkan seperti yang di dalam ayat ini. Tentu kalau digambarkan, ini orang macam apa ini? Ada saya lihat searching di Google tentang ini, wah aneh. Kalau diletakkan ini, rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata, matanya bagaikan nyala api, wah dahsyat. Nah, yang meningkatkan jemaat Sardis dikatakan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati adalah sosok di dalam Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai ayat 16 ini. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Jadi dia melihat kita semua. Amin. Tak ada yang tersembunyi bagi dia melihat. Bisa saja ada orang yang mengatakan aku begini, aku hebat, aku. Sekarang apa kata Tuhan? Apa penilaian Tuhan? Rasul Paulus mengatakan, aku tidak menilai diriku berdasarkan apa kata orang atau apa kata orang yang dekat. Bahkan aku sendiri tidak, Tuhan katanya. Nah, nanti satu waktu gereja juga akan diperhadapkan kepada kita sedang menantikan apa kata Tuhan tentang gereja kita, apa kata Tuhan tentang
bisa saja tidak tahan berdiri di sana. Jadi siapa yang meningkatkan engkau dikatakan hidup pada engkau mati? Yaitu Yesus yang punya gereja. Karena dia adalah hakim, dia adalah penilai. Makanya setiap anak Tuhan harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang orang mau. Si A, si B, si C, si D. Karena sang penilai itu adalah Tuhan Yesus. Aku tahu, katanya, bukan hanya sekedar tahu. Sepintas, mari kita lihat ada 3 level pengetahuan, ya. 3 level pengetahuan, 3 tingkat pengetahuan yang disebut pengetahuan. Ada sebenarnya ada 5, tapi 3 tingkat ini disebut kelas pengetahuan, ya. Tingkat pengetahuan di dalam istilah Alkitab disebut ginosko, mengetahui melalui pengalaman. Kalau saya tahu, ya saya tahu, karena ikan tongkol itu tidak asin. Jadi lalu karena kita biasa makan ikan tongkol, lalu kita klaim bahwa ikan tongkol itu tidak asin. Atau ikan sampah itu asin. Nah, kita sekian lama makan ikan sampah asin, lalu kita simpulkan ikan sampah itu asin, ya. Ikan laut itu asin. Karena pengalaman kita makan ikan laut, imajinasi kita langsung asin. Padahal ikan laut itu kan di luarnya diasini, bukan asin dia dari laut, asin seperti yang kita makan. Di luar dia diasini supaya awet. Sebenarnya ketika baru diambil dari air dia tidak asin. Kita pikir ikan asin itu, ikan laut itu otomatis asin. Nah, itu karena kita sudah punya pengalaman, kita punya pengetahuan tentang ikan itu, dan banyak hal tentang itu kita banyak tahu karena kita punya pengalaman tentang itu. Kita tahu. Sementara tingkat yang kedua adalah epiginosko, mengetahui melalui keintiman atau keakraban. Siapa? Kau kenal Pak Jokowi? Kau kenal? Tapi ya kenal, dia istrinya adalah siapa? Ibu Iriana. Anaknya jadi kris kita. Gibran, Kaisang, tahu kan? Tahu. Nah, itu hanya sebatas Dinos mengetahui melalui pengalaman, melalui pendengaran, ya, melalui apa yang dilihat. Tapi kalau epiginosko ini mengetahui melalui keintiman. Misalnya dalam sebuah keluarga, misalnya Kiel kenal si Jeremy, kenal. Itu masih tahap ginosko. Mak Jeremy kenal sama Jeremy, kenal. Nah, beda pengenalan Kiel dengan Mak Jeremy terhadap Jeremy, itu disebut ginosko, mengetahui melalui keintiman. Jangankan nama wajahnya Jeremy, bahkan sejak lahir juga Mbak Jeremy tahu gimana sepak terbang Jeremy, sepak terjang Jeremy, kelemahan kekuatannya, apa yang membuat dia bersukacita, apa yang membuat dia murung. Nah, Mak Jeremy lebih kenal lewat keakraban. Dan lebih apalagi dalam hal hubungan suami istri itu lebih kenal lagi karena
karena begitu akrab. Saya lebih mengenal istri saya daripada bapak ibu, walaupun bapak ibu kenal. Tapi saya lebih mengenal lewat keakraban, lewat keintiman. Itu disebut intimasi. Tetapi yang ketiga adalah oida, mengetahui secara menyeluruh melalui pewahyuan luar dalam, secara jasmani, secara rohani. Saya akrab dengan istri saya, tapi secara rohani saya tidak tahu lebih jauh. Hanya saya bisa mengenal spiritualnya lewat pengamatan, tetapi saya tidak tahu mengenal tentang ritme dari spiritnya, pergerakannya. Nah, itu disebut oida. Jadi oida ini mengetahui secara menyeluruh luar dalam lewat pewahyuan. Nah, kata tahu ini yang dipakai di sini itu oida. Aku tahu segala pekerjaan. Dia mengetahui seluruh segala sesuatu. Itu kata yang dipakai di sini, oida. Mengetahui secara menyeluruh luar dalam, jasmani, rohani, dari A sampai Z, dari yang kelihatan sampai tidak kelihatan. Yesus tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita. Makanya ketika orang mengatakan jemaat di situ hebat, tetapi Tuhan mengatakan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Karena Yesus melihat secara menyeluruh. Tuhan melihat kita secara menyeluruh. Amin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Di hadapan manusia bisa saja kita. Di hadapan manusia ada nyanyiannya. Ada yang tahu? Kita dengarkan suara ibu gembala. Betul kan? Di hadapan manusia engkau bisa bersandiwara, tapi tidak di hadapan Tuhan. Atau kita dengar sekali lagi. Jadi Tuhan, kita mau mendengarkan kata-kata Tuhan. Nanti satu waktu ini yang membuat orang gemetar berdiri di hadapan. Karena itu belajar untuk hidup bahwa kita ini hidup di dalam, di hadapan Tuhan, di pengamatan Tuhan. Kalau di hadapan manusia bisa saja kita beralih-alihkan, sembunyi sama manusia. Kalau di hadapan Tuhan, makanya kalau orang yang berusaha hidup dalam kebenaran sesuai dengan Tuhan mau, mereka akan tahan berdiri. Jadi dia bagaikan api yang menghanguskan, begitu kira-kira, begitu kudus maksudnya. Bagi kita berdiri. Itu orang yang hidup dalam kebenaran. Tapi kalau orang yang hidup dalam dosa, melihat saja kok, nggak tahan berdiri, bisa mati. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan orang didoakan tumbang-tumbang ya. Bukan itu maksudnya. Nanti kalau tumbang, bapak ibu pikir banyak dosa juga, itu lain. Ya. Jadi ini siapa yang diberitakan? Jadi kalau kita saya sering berdoa, Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hatimu sampai mempermalukan namamu, matikan saja Tuhan. Itu yang saya pakai. Daripada malu keluarga, malu gereja, malu gereja Tuhan. Makanya harus hati-hati.
hati-hati menggunakan handphone, hati-hati mengupload. Pokoknya hati-hati. Bukan berarti nggak boleh ya, pakai saja. Ini kan teknologi. Ini kan menolong kita supaya lancar semua. Apa kita, hobi kita, informasi kita, tidak apa-apa. Tapi harus bijaksana. Amin. Itu masih dalam satu hal. Tapi banyak hal yang Tuhan ingin singkapkan dalam hidup kita. Dia yang meningkatkan. Ya. Lalu yang kedua, karena singkat saja, tapi bagian ini cukup panjang karena ini harus dijelaskan dengan baik sebisa mungkin. Yang kedua adalah apa dasar penilaian engkau dikatakan hidup pada hari Sabat? Ini pertanyaan kedua. Apa dasar penilaian? Apa dasarnya Allah? Apa objek penilaian engkau dikatakan hidup pada hari Sabat? Ternyata saudara-saudara, mari kita lihat objek penilaian, dasar penilaian. Bangunlah dan keluarkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Jadi dasar penilaian sehingga muncullah engkau dikatakan hidup pada hari mati, itu adalah pekerjaan. Indikator penilaian itu pekerjaan, dasar penilaian itu pekerjaan. Ternyata jemaat Sardis itu pekerjaannya tidak ada yang didapati sempurna, tidak didapati berprogres begitu menuju kesempurnaan. Tidak ada aktivitas rohani setelah percaya pada Yesus, tidak ada aktivitas yang meningkat ke arah kesempurnaan. Makanya Yesus bilang, tidak satu pun, padahal kata orang tadi mereka itu hebat, kata orang tadi gereja Sardis gereja yang luar biasa, kekristenan yang luar biasa. Tapi menurut pengamatan sang hakim, penilai yang adil, yang adalah kebenaran, tidak satu pun. Sementara mungkin orang lain berkata, banyak hal yang kau perbuat luar biasa, tapi menurut Tuhan tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Ini salah satu jemaat dari 7 jemaat. Sempurna di sini kita sudah sering bahas, komplit, selesai, penuh. Jadi pekerjaan jemaat Sardis setelah percaya pada Yesus tidak ada yang komplit, tidak ada yang menuju kepada kepenuhan. Artinya mereka itu stagnan. Dalam hidup Tuhan ini kan banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Banyak hal, misalnya kasih, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri. Banyak hal, banyak. Kalau saya katakan itu adalah bagaikan urat-urat banyak kali yang harus mengarah ke sana. Tapi tak satu pun sekian banyak urat ini yang terhubung dengan kepala, yaitu Yesus. Tak ada progres. Nah, kata pekerjaan di sini, Bapak Ibu, dalam arti literalnya, dalam arti harafiahnya, dalam bahasa Yunani disebut ergon. Ergon artinya adalah, yaitu ergon itu artinya adalah akta, yaitu surat pernyataan resmi. Itu kan akta kan? Surat berharga artinya sebuah surat pernyataan bahwa sesuatu itu resmi.
Jadi artinya begini, ketika kita percaya pada Yesus, harus ada bukti bahwa kita itu benar-benar resmi menjadi seorang hakim. Selanjutnya supaya menolong kita lebih mudah mengerti, pekerjaan itu, ergon itu dalam arti yang lain adalah perbuatan aksi, kemudian manifestasi, bukti praktis atau praktek. Jadi setelah jemaat Sardis itu percaya pada Yesus, tidak ada perbuatan aksi, manifestasi, bukti dari imannya. Makanya kalau kita baca, Bapak Ibu tolong dibaca ini 1 Tesalonika 1 ayat 3. Pekerjaan apa yang dimaksud? 1 Tesalonika 1 ayat 3, silakan. Kemudian 2 Tesalonika 1 ayat 11. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Artinya iman itu ada actionnya. Kemudian 2 Tesalonika 1:11. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman. Pekerjaan iman. Jadi iman, terus ada pekerjaannya. Saya tunjukkan kepada kita. Ini sudah lama kita lihat ya. Ini adalah iman. Nah, sudah lihat Bapak Ibu? Lihat ya, sebelum lihat ke depan. Ini iman. Bagikan beli, lalu bertumbuh dan berbuah. Nah, ini yang disebut dengan perbuatan. Ini apa? Dasar penilaian ini. Sementara ini adalah iman. Ini objek penilaiannya untuk mengetahui kebenarannya ini. Nah, makanya disebut surat resminya itu ini. Resminya saudara punya iman yang benar adalah ini. Makanya disebut akta ini. Perbuatan aksi, manifestasi, bukti praktis. Jadi saudara-saudara, ternyata dasar penilaian sehingga Yesus mengatakan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati, ini. Kalau ini gak usah, ini kan iman dikaruniakan Tuhan pada kita. Tapi ini harus dimanifestasikan, ditunjukkan, dinongolkan, gitu. Nongol. Iman yang menyelamatkan, tapi iman yang menyelamatkan harus bermanifestasi. Ini aktanya ini, surat. Makanya disebut Paulus, kamu adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Makanya ada istilah akta di sini, surat berharga. Ini surat berharga, membuktikan bahwa ini benar. Di situ masalahnya jemaat Sardis. Nah, Bapak Ibu sudah ngerti ya? Amin. Amin. Harus bermanifestasi iman saudara. Harus beraksi, ada aksinya. Iman yang benar itu ada aksinya. Ya. Ada bukti praktis, ada prakteknya. Itu dasar penilaian. Perbuatan tidak menyelamatkan, iman yang menyelamatkan. Tetapi iman yang benar bermanifestasi. Iman yang benar itu ada manifestasi. Nah, kalau Bapak Ibu, nah ini
jemaat Sardis ini ternyata kan beda kan? Saya tunjukkan. Ini tadi kan. Ini yang Tuhan harapkan dari iman orang Sardis, tetapi kenyataannya ini dikatakan hidup padahal tidak ada saudara-saudara connect dengan Tuhan, tidak ada hubungan. Makanya pastikan kekristenan itu adalah masalah hubungan. Makanya kekristenan bukan hanya sekedar agama. Saudara bisa saja menjadi agama dari lahir sampai tua, agama Kristen, tapi tidak ada hubungan dengan Sang Juru Selamat. Jadi kekristenan itu adalah masalah hubungan dengan Sang Juru Selamat. Ibadah kita adalah hubungan, amin, hubungan dengan Tuhan. Saudara beraksi itu lewat hubungan dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari itu adalah aksi dari iman saudara, membuktikan bahwa saudara menerima Yesus dengan benar di dalam diri saudara. Dan itu termanifestasi lewat kehidupan. Dan herannya Yesus berkata, tidak satu pun pekerjaanmu yang ku dapat sempurna. Tidak ada punya progres begitu. Kalau dia dulu suka sakit hati, tetap sakit hati, tapi actionnya apa? Pujilah Tuhan sebab bersalah cintanya. Tapi apa? Sakit hati. Gak ada. Engkau dikatakan hidup dengan gayamu, tapi engkau mati. Gak ada apa? Progres. Engkau tidak tunjukkan bahwa aku hidup dalammu. Imanmu itu tidak ada manifestasi tentang sebuah pengampunan. Engkau terus kepahitan. Di bagian mana aku berkarya dalam hatimu? Dan banyak hal, bukan masalah pengampunan. Banyak hal. Saya katakan tadi bagikan urat-urat yang begitu banyak. Nanti kita lihat ternyata Rasul Paulus rajin mendata semua tingkah laku. Rajin mendata. Kalau saya baca kedengkian, kemalukan, untuk apa ternyata itu semua yang ditemukan Paulus untuk dimatikan, diganti dengan hidup yang baru. Nanti di bagian mana kita ketemu kita lihat. Akhirnya apa? Kalau begini kekristenan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau begini, tong kosong nyari, dong, sampai tong kan begitu ya, tong, akhirnya itu mata-mata, ibarat, dia sodok. Tapi kalau tong nama riskan, ini lu bergerak, alias suaranya geleng. Oh ternyata berisi. Tapi kalau mungkin kosong, itu sama dengan apa? Penyu atau ayam. Sahuta dungo, sasi kalau boleh. Saya tanpa. Pokok tembok, lari-lari. Ayo, manusia sini kok. Ternyata dia saya ada telur nala dari hutan. Saya ada telur nala di bunga sahuta. Ale Roma penyu, botol udah penyu. Oh, kalau manusia lagi masuk mengenai pasir ke pantai, kurang makan. Lubang mati dengan masih tangis dengan sampai tangis mundur ya dari komite bilang ditanam dan dibawa itu nasi ditanam. Ternyata diperiksa 50 tahun 20 100 200 tapi gak ada yang tahu. Tetapi ini bagaimana?
Jadi Tuhan mau kekuatan hidup kita itu ada di dalam manifestasi dari iman itu, manifestasi dari kebenaran itu. Amin. Termanifestasi dalam hidup kita, dibentuk dalam hidup kita. Sehingga kalau kita percaya iblis itu gemetar. Bukan gemetar dia gara-gara kalung kita bunyi kayak kalung anjing, krik, atau sepatu kita ada giring-giringnya. Tidak, tapi karena apa? Hidup yang berkuasa itu hidup dalam kebenaran. Itu hidup yang ditakuti oleh setan. Saudara datang saja sih, takut dia. Ketika Yesus datang, jangan datang kau ke sini, anak Allah yang maha tinggi kali. Kenapa? Karena iblis itu lihat keseluruhan dari hidup Yesus. Kebenaran itu, saudara-saudara, kita sudah belajar apa yang diyakini, yang diucapkan, yang dilakukan. Memang kita masih jauh dari sana, tetapi kita sedang mengacu ke sana. Amin. Amin. Itu hidup yang berkualitas. Ada manifestasi. Di sini adalah firman Tuhan, ya. Ini adalah firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu termanifestasi ke sana. Kebenaran termanifestasi. Bisa dibaca oleh semua orang. Tapi jemaat Sardis kalau kita lihat itu tadi arti literal dari pekerjaan. Sekarang kita lihat arti simbolis. Pekerjaan itu apa maksudnya? Secara simbolis atau secara figuratif atau secara gambaran, pakaian itu artinya adalah pekerjaan itu adalah pakaian. Pekerjaan itu pakaian. Pakaian itu adalah karakter atau perilaku. Jadi kalau kita baca dalam kitab Wahyu dan ayat yang ini ya, ayat. Nah, mari kita lihat dulu bahan-bahan pakaian yang lama. Ya, coba dibaca dulu Bapak Ibu ini. Kita mau lihat Rasul Paulus mendata bahan-bahan pakaian ini. Ya, ini Nikolas. Ini Majreli. Oke, saya melihatnya bukan kitabnya ya. Ini Pak Siap. Oke. Sekarang yang ini dulu. Siapa tadi? Kalau siap. Ini tadi sih Majer, ini siap, ini. Dia tahu tugas masing-masing ya. Silakan dibaca dengan cepat. Nah, di sini kita akan lihat, kalau saya perhatikan ini, untuk apa Rasul Paulus menuliskan mendetail begini? Apakah tidak cukup dia bilang segala dosa-dosa sudah? Tapi kenapa dia menuliskan begitu rupa dan dia bisa menemukan? Coba, silakan. Timotius 6 ayat 1-5 demikian firman Tuhan. Ia adalah seorang yang berlagak tahu pada tidak tahu apa. Berlagak tahu terus. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Mencari soal Yang menyebabkan dengki, cedera, terus fitnah, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Oke, kita udah ketemu ya. Dengki, cedera, percekcokan, mencari-cari soal. Terus, jadi ini Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah mengatakan percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, terus. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi terfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengenang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berbelakang tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, lanjut Pak. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, najisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, jelas ya. Jadi dia data semua apa itu? Bahan-bahan pakaian itu. Pakaian itu adalah perbuatan. Dia data. Kalau kita lihat Paulus ini di zaman sekarang ini, remeh masih Pauluson, sudah patroli keserakahan, dia tahu semua. Artinya dosa itu harus benar-benar kita tahu. Jenis dosa yang kita punya itu harus benar-benar kita tahu ada dalam diri kita, supaya kita jelas-jelas bisa tahu itu sudah lepas atau tidak. Jadi kalau saudara tidak tahu geram, kecokatan, saudara tidak tahu itu bahwa itu dosa, bagaimana saudara bisa melepaskan itu? Makanya iman itu, saudara-saudara, pikiran kita juga, pertobatan itu menyangkut kepada pikiran. Saudara harus sadar tahu bahwa ini salah. Kecongkakan, kebencian, itu didata semua. Jadi Paulus tidak membuat secara global, tinggalkan semua, enggak. Didata semua, mendetail ini. Nah, supaya engkau bisa tahu bahwa engkau sudah meninggalkannya. Jadi jangan berpikir semua kasih karunia itu melenyapkan semua dosa itu. Itu masalahnya jemaat Sardis. Akhirnya hal-hal yang mendetail yang masih dimiliki oleh jemaat Sardis itu tidak disadari bahwa mereka belum berbuat apa-apa, belum beralih, belum berganti pakaian, masih memakai pakaian yang lama. Jadi kalau kita dalam Tuhan masih ada kecokatan, gitu kan? Masih ada apa tadi? Banyak sekali daftarnya. Saudara harus pergumulkan satu demi satu. Itu yang harus berprogres menuju kepada kesempurnaan. Jadi kalau sementara saudara memuji menyembah Tuhan, tapi ini belum ada kejelasan penyelesaian, belum jelas, Tuhan lihat tidak ada satu pekerjaan yang tidak akan sempurna. Gak ada kejelasan penuntasan, gak ada. Harus jelas-jelas tuntas. Amin. Karena kita ini kan dibagikan pasal-pasal yang rusak. Makanya jadi murid, ya. Jadi murid diperbaiki. Jadi tidak ada dalam Tuhan ini pekerjaan yang dimaksud di sini bukan sebuah pekerjaan yang samar, bukan sebuah pekerjaan yang semu. Karena Tuhan melihat itu semua. Ini kok belum berubah, ini kok belum lepas, ini kok belum begini. Memang engkau diselamatkan oleh anugerahku, tetapi engkau ada di dalamku, di dalam aku engkau bisa melepaskan itu. Karena di luar aku kamu
tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam aku, mana mungkin itu bisa kuizinkan? Aku menerima engkau bukan karena kebaikanmu, bukan karena ketidakberdosaanmu, karena anugerahku, tapi di dalam aku beri kesempatan untuk kau lepaskan ini semuanya. Supaya jelas bahwa kita telah berubah. Amin. Jelas perubahan itu. Jadi tidak ada perubahan yang samar. Tidak ada perubahan yang secara global. Sudahlah, aku gak mau pikir itu. Yang penting Tuhan terima aku. Ini matanya bagaikan sinar matahari. Dia sedang membentuk kita sel demi sel dalam hidup kita. Dia ingin membangun kita menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Makanya saudara-saudara, dalam kelanjutan dari ayat kita Wahyu, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak menjamakkan pakaiannya. Jadi pakaian itu adalah perbuatan, pekerjaan, karakter, perilaku. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Nah selanjutnya, saudara-saudara, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan menghapus namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Begitu jelasnya. Amin. Amin. Begitu jelas perubahan yang Tuhan minta. Makanya visi gereja kita menjadi garam dan terang melalui apa? Perubahan hidup semakin serupa dengan Kristus. Yesus sudah memperagakan di dunia secara mendetail apa yang ditulis oleh Paulus. Dia sudah memperagakan. Banyak sekali daftar itu. Dan itu harus kita temukan dalam diri kita dan kita harus menyelesaikan. Tuhan, kalau masih ada kesombongan, Tuhan, hal lain lagi, mementingkan diri sendiri, Tuhan, itu harus jelas, saudara tahu, supaya saudara bisa dengan jelas sudah lepas atau belum. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi pakaian itu adalah perbuatan-perbuatan. Ini pakaian. Baju-baju hias doa. Apa yang dimaksud? Bukan pakaian yang dimaksud, tapi apa? Actionnya, stylenya, karakternya, perilakunya, itu yang dimaksudkan. Dapat udah baju-baju dihalap di badan, bukan baju maksudnya, bukan pakaian. Karena pakaian itu maksudnya adalah perbuatan, perilaku. Amin. Nah, yang terakhir, bagaimana luput dari engkau dikatakan hidup padahal engkau mati? Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Artinya adalah supaya kita luput dari engkau dikatakan hidup padahal mati, kita harus berjaga-jaga, waspada. Bangunlah, katanya tadi di ayatnya di atas. Itu sama dengan waspadalah, berjaga-jagalah. Nah, apa ciri-ciri bahwa seseorang berjaga-jaga? Apa ciri-ciri bahwa seseorang waspada? Mengingat bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Dia ingat, dia renungkan lunga hujalo tehehan wauni, lunga di pendua Tuhan tateyam. Dia ingat ketika dia bagaimana dia menerima mendengar. Kemudian
tanda-tanda yang kedua, menuruti, hidup seperti yang Tuhan mau. Kemudian bertobat, yaitu pikiran yang selalu berbalik kepada Allah. Nah, itu ciri-ciri orang yang waspada. Dia merenungkan tentang salib, kasih Allah, damalan malaku tehe di Tuhan, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih tidak Allah ni asli Tuhan. Dia mengingat itu semua. Bolo dia dan jolma esunata Tuhan, alai ala asli Tuhan ini. Gabi yang semua, gabi yang marjas. Gabi yang masih patuh, gabi semua itu harus diingat, harus direnungkan kasih Allah, ingat kasihnya, ingat kebaikan. Nah, karena dia ingat, maka dia menuruti, hidup seperti apa yang Tuhan mau. Pikirannya terus kembali kepada Allah. Ketika satu waktu di tengah jalan pikirannya ke dunia, langsung balik lagi. Itu namanya bertobat. Ya. Setiap saat dia bertobat, dia mengalihkan pikirannya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari kita nyanyikan karena musik silakan datang cepat. Tidak ada lagu di sini, tapi kalau bisa cepat aja satu lagi rupanya ya. Itu lagi satu dengan musik. Silakan siap-siap, jiwa kau terbuka untuk Tuhan. Tiga ke depan. Kalau saudara-saudara perhatikan ini adalah ayat. Tiba-tiba waktu anak melompat, ya, padahal sudah dimasak, tapi airnya masih nggak apa-apanya, nggak apa-apa. Seringkali hidup kita merasa begitu, tidak waspada. Akhirnya dia menyesuaikan diri, makin dipanasi, menyesuaikan diri terus, menyesuaikan diri dengan keadaan, padahal sudah sangat berbahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa dia sadari, saudara-saudara, akhirnya dia mati. Banyak anak Tuhan seperti jemaat Sardis, mereka berdosa, main-main dengan dosa, tidak ada keseriusan untuk berprogres hidup seperti Tuhan. Karena itu waspada. Amin.